Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Rosyana Putri dengan NIM belakang 225, Farsha Rasina Jafar dengan NIM belakang 217, dan Sabrina Fitria Rahmadani dengan NIM belakang 223. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi analisis anggaran perusahaan. Masuk ke tahapan proses penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau yang biasa disebut dengan trend watching. Trend watching merupakan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri untuk mengidentifikasi peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam setiap lingkungan tersebut. Yang kedua ada pengembangan tujuan umum perusahaan. Ini adalah meningkatkan produktivitas kerja, melakukan efisiensi, memberikan kesempatan berkarir, atau menemukan potensi karyawan. Biasanya atasan langsung yang bertanggung jawab pada pengembangan tersebut. Yang ketiga, ada pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. Hal ini memiliki tujuan dalam proses anggaran, yaitu untuk mengarahkan serta memfokuskan tujuan umum yang lebih terperinci. Dan yang terakhir, ada pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana perusahaan bertahan dan berkembang dalam usaha mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Selanjutnya ada alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Yang pertama ada analisis break-even point atau yang biasa disebut dengan BP, adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Agar mencapai keuntungan yang optimal, perusahaan harus menjual barang semaksimal mungkin dan menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada metode perhitungan dan rumus break-even point atau BP. Yang pertama ada rumus BP unit, yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi BIP ini diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Yang kedua ada rumus BIP mata uang, yaitu sama dengan harga jual dikali BIP per unit. Jadi BIP ini diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BIP per unit, maka dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh nilai BIP dengan satuan mata uang yang akan digunakan. Selanjutnya ada analisis leverage, yaitu modal dari pihak eksternal disebut dengan leverage, di mana modal ini memberikan dampak beban dan biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaannya. Yang pertama ada leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasi terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tersebut. Ukuran leverage operasi dihitung oleh DOL atau degree of operating leverage yang dirumuskan seperti persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Selanjutnya ada leverage keuangan atau financial leverage, yaitu kebijakan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman modal dari luar dalam bidang manajemen keuangan. Financial leverage di mana perusahaan menggunakan modal pinjaman untuk membiayai kegiatannya dan menanggung beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per saham. Ukuran leverage keuangan dihitung oleh degree of financial leverage atau DFL dengan rumus persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Selanjutnya ada leverage gabungan atau combination leverage, yaitu leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan degree of combined leverage atau DCL dengan rumus persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan, yaitu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek operasi dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk parameter yang dapat memprediksi kondisi keuangan masa depan, sedangkan fungsi analisa rasio keuangan seberapa baik kinerja perusahaan mereka dapat ditentukan dengan menilai di mana mereka dapat meningkatkannya, misalnya jika margin kotor perusahaan rendah, manajer dapat mengevaluasi cara meningkatkan margin kotor. Selanjutnya ada rasio likuiditas di sini untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Jika perusahaan mampu membayar kewajiban ini, perusahaan berada pada posisi baik.
Rasio ini dihitung dengan rumus, yang pertama ada rumus current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Yang kedua ada QR, yaitu aktiva lancar dikurang inventory dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Selanjutnya ada cash ratio dengan rumus kas ditambah sekuritas dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Dan yang terakhir ada work capital to total asset ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang hutang jangka pendek dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya masuk ke rasio leverage. Menurut Fabozzi dan Drake, 2009 rasio leverage adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa besar resiko keuangan yang telah diambil oleh perusahaan. Pada saat perusahaan lebih banyak menggunakan modal eksternal atau pinjaman dari pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya, maka resiko perusahaan menjadi besar. Menurut Fabozzi dan Drake 2009, jenis rasio leverage dibagi menjadi 5 bagian dan 2 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok percentage ratio yang terdiri dari debt to asset ratio atau DAR, yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Masuk ke kelompok coverage ratio yang terdiri dari times interest earned ratio atau TER, yang kedua ada fixed charge ratio, coverage ratio atau FCCR, dan yang terakhir ada cash flow interest coverage ratio atau CF-ICR. Masuk ke debt to asset ratio atau DER. Menurut Fabozzi dan Drake, 2009, debt to asset ratio atau DER adalah ukuran untuk melihat seberapa banyak aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya itu DER sama dengan total debit dibagi total aset. Contoh soalnya ada data keuangan PT Indomaret per Desember 2020. Dalam hitungan jutaan, diketahui total aset 17 juta, diketahui total hutang 17 juta dan total aset 23 juta. Jadi cara menghitungnya 17 juta dibagi 23 juta akan mendapatkan hasil DAR sebesar 0,739. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER. Menurut Sherman, debt to equity ratio atau DER adalah suatu ukuran untuk melihat perbandingan antara dana yang berasal dari modal atau ekuitas pemilik perusahaan dan utang dari kreditur. Rumusnya itu DER sama dengan total debt dibagi total equity. Di sini ada contoh soal dari data keuangan PT Indomaret per Desember 2020 dalam jutaan rupiah. Di sini diketahui total utangnya atau debt-nya itu sebesar 17 juta dan total ekuitasnya itu sebesar 6 juta. Maka di sini kita jawab menggunakan rumus di atas, yaitu DER sama dengan total debt dibagi total equity. 17 juta dibagi 6 juta dan hasilnya sebesar 2,83. Next. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada times interest earned ratio atau TIR. Menurut Sherman, TIR adalah suatu ukuran untuk menentukan berapa kali biaya bunga yang diperoleh dihitung untuk menentukan tingkat keamanan bagi kreditur jangka panjang. Rumusnya itu TIR sama dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak atau yang bisa disebut dengan EBIT dibagi dengan beban bunga atau interest expense. Di sini ada contoh soal data keuangan PT Indomaret per Desember 2020 dalam jutaan rupiah. Di sini diketahui EBITDA itu sebesar Rp1.790.402 dan beban bunganya itu sebesar Rp397.856. Maka di sini menjawabnya itu menggunakan rumus di atas, yaitu TIR sama dengan EBIT dibagi interest expense. Hasilnya yaitu Rp1.790.402 dibagi Rp397.856 dan hasilnya sebesar 4,5 kali. Selanjutnya ada fixed charge coverage ratio atau FCCR. Menurut Fabozzi dan Drake, FCCR adalah jenis rasio keuangan yang membandingkan nilai EBIT yang telah ditambah biaya sewa atau lease expense dengan beban bunga atau interest expense yang juga sudah ditambahkan dengan biaya sewa perusahaan. Rumusnya itu FCCR sama dengan EBIT ditambah lease expense dibagi interest expense ditambah lease expense. Di sini ada contoh soal dari perusahaan ABC. Perusahaan ABC mencatat laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebesar 1.000 pada 2020 dalam laporan laba rugi. Pada periode yang sama, perusahaan melaporkan beban bunga sebesar Rp100 dan biaya sewanya sebesar Rp400. Maka di sini diketahui EBIT-nya sebesar 1.000, interest expense-nya sebesar 100, dan lease expense-nya sebesar 400.
Maka di sini dijawab menggunakan rumus di atas, yaitu FCCR sama dengan EBIT ditambah list expense dibagi interest expense ditambah list expense, yaitu 1000 ditambah 400 lalu dibagi 100 ditambah 400. Maka hasilnya sebesar 2,8 kali. Selanjutnya, ada cash flow interest coverage ratio atau CFICR. Menurut Fabozzi dan Drake, CFICR ini adalah jenis rasio keuangan yang menjumlahkan nilai arus kas dari kegiatan operasi atau cash flow from operating, beban bunga atau interest expense, dan beban pajak atau taxes. Kemudian dibagi dengan beban bunga perusahaan. Rumusnya itu CFICR sama dengan cash flow from operating ditambah interest expense ditambah taxes dibagi interest expense. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Menurut Brigham dan Houston, rasio aktivitas atau rasio manajemen aset adalah suatu ukuran untuk melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset dalam rangka untuk meraih manfaat ekonomis. Menurut Fabozzi dan Drake, jenis rasio aktivitas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, selanjutnya rasio perputaran piutang atau receivables turnover ratio, lalu rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio, dan rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio. Selanjutnya, yang pertama, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Menurut Sherman, rasio perputaran persediaan adalah suatu rasio keuangan yang mempresentasikan hubungan antara harga pokok persediaan barang dagangan atau the cost of merchandise inventory sold dan persediaan akhir periode atau the ending inventory for the period. Lalu menurut Fabozzi dan Drake, inventory turnover ratio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menggunakan persediaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual. Rumusnya itu ITR sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Di sini ada contoh soal dari data keuangan PT Indomaret per Desember 2020. Di sini diketahui HPP-nya atau cost of goods sold-nya itu sebesar Rp20.893.870 dan persediaannya itu atau inventorisnya itu sebesar Rp2.429.234. Maka di sini dijawab menggunakan rumus di atas, yaitu ITR sama dengan harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan persediaan, yaitu Rp20.893.870 dibagi dengan Rp2.429.234. Maka hasilnya sebesar 6,6 kali. Selanjutnya, ada rasio perputaran piutang atau receivables turnover ratio. Menurut Horner dan Wakowicz, rasio perputaran piutang adalah rasio keuangan yang memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan dan seberapa sukses perusahaan dalam mengoleksinya. Rumusnya itu RTR sama dengan penjualan kredit atau net credit sales dibagi dengan piutang atau receivable. Di sini ada contoh soal data keuangan PT Indomaret pada Desember 2020. Diketahui penjualan bersihnya sebesar Rp42.922.563 dan piutangnya itu sebesar Rp5.335.489. Maka di sini dijawab dengan rumus di atas, yaitu RTR sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Maka Rp922.563 dibagi dengan Rp5.335.489. Maka hasilnya sebesar 8 kali. Selanjutnya, bagaimana jika siklus perputaran piutang dihitung dengan rata-rata per hari? Kalau Brigham dan Houston ini, dia menggunakan rasio Days Sales Outstanding atau bisa disebut dengan DSO, yaitu rasio yang digunakan untuk melihat perputaran piutang perusahaan dalam siklus harian. Rumusnya itu DSO sama dengan receivables dibagi net sales per 365 hari. Maka di sini DSO-nya itu Rp5.335.489 dibagi dengan Rp42.922.563 per 365. Maka hasilnya didapat sebesar 45 hari. Atau bisa dengan cara lebih mudahnya, yaitu hanya dengan membagi jumlah hari dalam setahun dengan hasil. Maka 365 dibagi 8 hasilnya 45 hari.
Selanjutnya, ada rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Menurut Brigham dan Houston, rasio perputaran aset tetap adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap, yaitu pabrik dan peralatannya. Rumusnya itu FATR sama dengan penjualan atau total sales dibagi dengan aset tetap atau fixed asset. Contoh soal di sini ada data keuangan PT Indomaret per Desember 2020. Di sini diketahui total penjualannya itu sebesar Rp42.922.563 dan aset tetapnya itu sebesar Rp12.119.037. Maka dijawab menggunakan rumus di atas, yaitu FATR sama dengan penjualan dibagi aset tetap. Berarti di sini Rp42.922.563 dibagi dengan Rp12.119.037, lalu mendapat hasil sebesar 3,5 kali. Selanjutnya, ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio. Menurut Brigham dan Houston, rasio perputaran total aset adalah ukuran untuk menunjukkan seberapa efektif pengelolaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset yang digunakan mencakup aset tetap dan aset lancar, atau disebut juga sebagai total aset perusahaan secara keseluruhan. Rumusnya itu TATR sama dengan penjualan dibagi total aset. Di sini ada contoh soal data keuangan PT Indomaret per Desember 2020. Di sini diketahui penjualannya itu sebesar Rp42.922.563 dan total aktifanya itu sebesar Rp20.649.371. Maka menjawabnya menggunakan rumus TATR sama dengan penjualan dibagi total aset, yaitu Rp42.622.563 dibagi dengan Rp20.649.371. Lalu hasilnya yaitu sebesar 2,1 kali. Selanjutnya, ada rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan yang digunakan untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas ini digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin atau margin laba kotor. Rasio profitabilitas ini untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik dan efisien suatu kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan yang nantinya berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. JPM tentunya menjadi satu indikator penting bagi perusahaan, dikarenakan melalui perhitungan margin laba kotor, perusahaan dapat mengetahui perkembangan bisnisnya. Ini ada rumusnya, yaitu laba kotor dibagi total penjualan dikali 100%. Next. Next. Yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih. Rasio profitabilitas ini untuk menilai presentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Net profit margin mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. NPM juga mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi margin laba bersih, semakin baik operasional suatu perusahaan. Dapat dikatakan NPM ini meneliti seberapa besar keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pendapatan setelah dikurangi dengan berbagai biaya seperti biaya pokok penjualan, biaya operasional, bunga, pajak, dan sebagainya. Untuk rumusnya, yaitu laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada return on asset ratio atau rasio pengembalian aset. Rasio profitabilitas ini untuk menilai persentase keuntungan laba atau profit yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dapat dilihat melalui rasio persentase ini.
Rasio ini Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada return on equity ratio atau rasio pengembalian ekuitas. Rasio profitabilitas ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROI ini dihitung dari pendapatan perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Return on equity ini menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Next. Selanjutnya ada return on sales ratio atau rasio pengembalian penjualan. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Pada rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang disebut juga sebagai margin operasional atau margin pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Return on capital employed atau pengembalian modal yang digunakan. Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang digunakan yang dinyatakan dalam persentase. Modal yang dimaksud adalah ekuitas perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROC ini mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi modal dikali 100%. Next. Selanjutnya dari return on investment atau pengambilan investasi. Rasio ini dihitung dari besar persen profit yang bisa didapat dari total aset investasi. ROI ini menunjukkan tingkat seberapa efektif seseorang atau perusahaan mempertaruhkan dana dalam tanam modal berupa investasi. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada earning per share atau penghasilan per saham. Rasio ini menilai tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Nah, manajemen perusahaan dan calon pemegang saham sangat memperhatikan laba per saham karena merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Selanjutnya ada rasio penilaian. Ini adalah tolak ukur yang mengkaitkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan mendapatkan perusahaan dengan nilai buku saham tersebut. Rasio-rasio ini dapat memperhatikan petunjuk kepada manajemen bagaimana para investor menilai kinerja perusahaan dan prospek yang diperkirakan di masa yang akan datang. Jenis-jenisnya yaitu ada rasio harga atau laba, price to earning ratio, sama rasio harga pasar terhadap nilai buku atau market to book ratio. Yang pertama ada rasio harga atau laba atau price to earning ratio. Ini adalah semakin tinggi price to earning ratio, maka akan memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan juga semakin baik. Namun dalam hal menganalisa ini perlu dikaitkan dengan pertumbuhan dari laba saham biasa agar tidak memperoleh kesimpulan yang menyesatkan. Rumusnya yaitu harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Yang kedua ada market to book ratio atau harga pasar saham biasa. Itu rumusnya dibagi harga pasar saham biasa dibagi dengan nilai buku. Nah, rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Market to book ratio ini perusahaan haruslah paling sedikit bernilai 1, yang berarti nilai pasar daripada perusahaan harus sama atau lebih besar daripada nilai buku perusahaan. Next. Selanjutnya ada analisis penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang pertama, penganggaran sebagai perencanaan. Sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Anggaran sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Yang kedua, ada penganggaran sebagai pengendalian perusahaan.
Anggaran dapat bermanfaat sebagai alat kontrol yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian mana dari organisasi yang kuat dan lemah. Tindakan ini nantinya dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Next. Selanjutnya ada revisi anggaran perusahaan. Revisi anggaran perusahaan dapat terjadi karena adanya perkembangan baru, perubahan dalam keseluruhan perencanaan, teknologi baru, dan kesalahan. Revisi anggaran harus dibatasi hanya dalam keadaan di mana anggaran yang telah disahkan tidak begitu realistisnya, sehingga tidak lagi merupakan pengendalian yang sempurna. Analisa penyimpangan biaya produksi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penyimpangan harga baku atau MPV. MPV adalah selisih antara harga beli bahan baku yang sebenarnya dengan harga bahan menurut standar. Apabila harga sebenarnya atau unit lebih besar dari harga menurut standar, maka penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan yang merugikan. Begitupun sebaliknya. Rumusnya MPV sama dengan unit actual price dibagi unit standard price dikali material quantity purchase. Yang kedua ada penyimpangan pemakaian bahan material, yaitu selisih antara pemakaian bahan baku yang sesungguhnya dengan pemakaian bahan baku menurut standar yang ada. Apabila pemakaian bahan baku yang sebenarnya lebih kecil dari pemakaian bahan standar, berarti telah terjadi penyimpangan yang menguntungkan, dan ini merupakan prestasi bagi pihak produksi karena telah menghemat pemakaian bahan baku. Begitupun sebaliknya, MQV ini dapat dihitung dengan cara actual quantity use dikurangi standard quantity use dikali standard price. Next. Yang ketiga ada penyimpangan tarif buruh, yaitu selisih antara tarif upah yang dibayarkan dengan tarif upah standar. Yaitu apabila tarif upah sebenarnya lebih rendah daripada tarif upah standar, berarti terjadinya penyimpangan yang menguntungkan. Nah, sebaliknya bila tarif upah yang sebenarnya lebih tinggi daripada tarif upah standar, berarti telah terjadi penyimpangan yang merugikan. LVR ini dapat dihitung dengan cara yaitu actual rate dikurangi standard rate dikali actual hours. Dan yang terakhir ada penyimpangan jam kerja, itu jam kerja buruh sesungguhnya dengan jam kerja buruh standar. Ini berarti besarnya penyimpangan jam kerja buruh ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai efisiensi kerja para buruh dan dapat segera diambil tindakan-tindakan korektif bila diketahui adanya pemborosan dan ketidakefisienan pemanfaatan jam kerja pada buruh. Nah, LTV ini dapat dihitung dengan cara actual hours dikurangi standard hours dikali standard rate. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.